Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita luangkan waktu untuk sama-sama mendengarkan beberapa nasihat dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatut tasi'atu wal isrunah, maqalah yang ke-29. Qala, berkata Asy-Syibli, Syekh Syibli, masih Syekh Syibli ini, Masya Allah. Idza aradta an tasta'nisa billah fastauhis min nafsika. Apabila engkau menginginkan menjadi tenang, ingin tenang billahi dengan Allah Subhanahu wa taala, fastauhis min nafsika, maka putuskanlah min nafsika dari mengikuti hawa nafsumu. Imam Nawawi menambahkan yang dimaksud idza aradta an tasta'nisa billah yaskunu qalbuka, hatimu menjadi tenang ma Allah dengan Allah, wala yanfiru minhu, dan tidak ingin berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fastauhis min nafsika, kosongkanlah atau putuskanlah fakta mawaddatil nafsika, yaitu kesenangan-kesenangan nafsumu. Artinya kalau kita ini ingin mendapatkan nikmat dalam beribadah kepada Allah, maka putuskanlah kesenangan-kesenangan nafsu kita. Makanya biasa kalau di pesantren, santri kalau minta amalan sama Pak Kiainya, itu disarankan untuk puasa. Untuk puasa. Kenapa untuk puasa? Ada tirakat. Supaya ketika dia mengamalkan satu amalan dalam kondisi puasa, dia akan lebih tawajuh, akan lebih konsen. Tapi kalau orang itu mengamalkan satu amalan, setiap habis sholat katakan 100 kali. Nah 100 ini kan bisa jadi lama. Kalau perutnya istilahnya kekenyangan, pertama ngantuk. Kalau dia nggak puasa pun ataupun dia lapar, yang dia pikirkan ini kapan selesainya amalan, karena perut sudah lapar. Makanya dalam puasa di bulan Ramadan kan diantara manfaatnya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Karena kita telah melawan hawa nafsu. Jadi nafsu itu kalau kita turuti apa maunya, walaupun kita kelihatannya ibadah semalaman suntuk, itu nggak akan konsen, nggak akan menjadi tenang hati kita. Maka yaskunu qalbuka ma Allah wala yanfaru minhu, itu fastauhis min nafsika. Kalau hati kita ingin tenang dengan Allah di saat bermunajat kepada Allah dan tidak mau berpisah kepada Allah, fastauhis, maka potonglah atau putuskanlah itu dengan mengikuti
hawa nafsumu. Jadi nafsu ini memang musuh yang paling berat tuh nafsu. Sehingga kita tahu dalam sejarah Islam perang yang paling besar adalah perang Badar. Walaupun jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya cuma 313 dibandingkan perang-perang setelahnya yang jumlahnya sampai 20.000, 100.000, ya jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, dibandingkan perang Badar cuma 313 sahabat, tapi dikatakan perang besar. Kenapa? Karena walaupun 313 sahabat itu tidak memiliki senjata yang lengkap. Kemudian mereka tidak pakai sandal. Dalam keadaan puasa, matahari terik yang sangat panas. Kebayang ya, panasnya di Arab. Sudah dalam keadaan puasa bulan Ramadan, nggak punya pedang, nggak pakai kuda, jalan kaki, nggak pakai sandal. Ayo kebayang ya. Makanya sesuai dengan pengorbanan. Makanya itulah dikatakan perang Badar, perang besar. Walaupun perang Badar itu dikatakan perang besar, apa kata Nabi? Kita baru saja habis jihad kecil dan akan kembali ila jihadil akbar, perang yang lebih besar. Maka sahabat itu tercengang kaget. Ya, padahal perang Badar ini udah perang mati-matian, tapi Nabi katakan masih perang kecil. Qalu ya Rasulullah ma jihadil akbar, apa itu perang besar? Jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi ternyata perang melawan nafsu itu lebih berat daripada melawan orang kafir. Di saat kita ini perang melawan orang kafir, kalau kalah mati ia masuk surga, kalau menang dapat ghanimah. Yang pokoknya antara hidup dan mati kalau perang. Tapi yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Makanya kata Syekh Alwi Al-Maliki, seorang tokoh ulama besar di Mekah, beliau mengatakan, maka kamu itu jangan terkesan dengan banyaknya ibadah seseorang, tapi terkesanlah dengan orang yang sejauh mana dia bertahan dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau orang itu beribadah itu kadang mudah, tapi yang paling berat ini melawan hawa nafsu, yaitu meninggalkan maksiat. Kadang orang tuh nggak bermaksiat karena memang tidak ada kesempatan untuk bermaksiat. Sebenarnya nggak ada kesempatan. Asli orang itu bisa melawan hawa nafsu ya di saat kita ini ada waktu untuk bermaksiat dan orang lain tidak mengetahui. Nah, disitulah ya tantangan yang paling berat, apakah nafsu itu kalah atau menang, itu di sana. Ya, kalau kita ini kan ya nggak bisa maksiat karena tidak ada kesempatan, nggak bisa korupsi karena tidak ada yang dikorupsi. Maka kalau kita melihat ada orang korupsi, jangan mudah mencaci. Atau andaikan yang diuji itu adalah kita, mungkin kita lebih parah lagi. Betul? Uang ada 1 miliar, orang lain nggak tahu, tuntutan istri, wah ya Pak, dikit lah nggak apa-apa, cuma 100 juta diambil, ya. Nah akhirnya jadi keenakan, akhirnya korupsi terus. Nah ini ya, orang itu kalau asli tampak bisa melawan hawa nafsu ya di saat ada kesempatan. Maka orang yang bisa melawan hawa nafsu inilah, yaitu di saat dia beribadah kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Nafsu itu jangan dituruti. Ya seperti kita sholat tarawih, disitulah kalau kita ikuti hawa nafsu, nafsu itu inginnya apa? Pulang cepatlah gitu ya, cepatlah lila teing sudah tunduk nih taklim kok lila teing itu nafsu ya. Tapi kalau orang itu nggak ngikutin nafsu,
dia tenang ta'lim, tahu-tahu udah selesai. Tapi bukan karena tidur. Ini nanti bangun-bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ini bukan doa bangun tidur namanya, ini istighfar. Ya istighfar. Jadi kalau tidur dalam taklim yaitu istighfar. Ya ini jangan turuti hawa nafsu. Nafsu kita tuh inginnya tuh kalau ibadah ingin cepat. Betul ya? Kalau duit pingin, nah pokoknya kalau urusan akhirat tuh pengen yang sedikit. Itu udah pasti ya. Iman kita ini lemah karena apa? Ngikuti hawa nafsu. Cobalah kalau kita ini melawan hawa nafsu, maka ya hati itu akan menjadi tenang. Duduk dalam taklim tenang, istighosah tenang, tarawih tenang, baca Quran tenang. Ya kalau kita ngikuti hawa nafsu itu baru baca Quran, baru selembar udah selesai. Ya mau ngerokok dulu, mau ngerokok dulu, istirahat heula, ngerokok, minum kopi, ngobrol 2 jam, masuk masjid udah jam 2, nanti bangun jam 3 pulang. Nah itikafnya 1 jam. Tapi ya udah alhamdulillah sudah mau ya toh, ketimbang sama sekali nafsunya itu ingin tidur di rumah terus. Tapi ini biasakan melawan. Maka kata Syekh Syibli ini kan seorang wali, orang yang sudah berpengalaman. Kalau kita hatinya ingin tenang, maka kosongkanlah nafsu kita dari mengikuti hawa nafsu, supaya jangan mengikuti. Su'ila as-Syibli ba'da mautihi an halihi fil manami faqala qala Allahu li. Ditanyakan kepada Syekh Syibli ba'da mautihi setelah beliau meninggal dunia. Masya Allah, beliau meninggal dunia an halihi fil manami dalam keadaan mimpinya. Faqala, beliau mengatakan qala Allahu li, Allah berfirman kepadaku. Dalam mimpi ya Allah berfirman kepadaku. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafirta laka, apa yang menjadikan dosa-dosamu diampuni oleh aku? Ya, atadri bima ghafirtu laka, sebab apa dosa-dosamu itu diampuni oleh aku? Aku mengampuni dosamu itu sebab kamu tuh punya apa? Qultu, maka Syekh Syibli mengatakan bisolihil a'mali, ya sebab amal soleh saya ya Allah. Qala, Allah berfirman la, tidak. Qultu, maka Syekh Syibli mengatakan bi ikhlasi ubudiyati, dengan ibadah aku yang ikhlas ya Allah. Qala, Allah berfirman la, tidak. Qultu, maka Syekh Syibli mengatakan lagi bihaji wasami wasolati, dengan haji saya, dengan puasa saya, dengan salat saya. Qala, Allah berfirman la, tidak. Qultu, maka Syekh Syibli mengatakan lagi bi hijrati lis-salihin, dengan hijrahku kepada orang-orang soleh, wali talibil ilmi, dan mencari ilmu. Qala, Allah berfirman la, tidak. Qultu, maka Syekh Syibli mengatakan ilahi fabima, wahai Allah, lalu dengan apa sebab engkau mengampuni dosa-dosaku? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman atadkuruna hina kunta tamsi fid darbi Baghdadin, apakah kamu ingat, kata Allah, atadkuru hina, apakah kamu ingat, hina kunta, di waktu engkau tamsi berjalan, fid darbi Baghdadi, di lorong Baghdad, ketika engkau berjalan di lorong Baghdad. Fawajatta, kemudian engkau menemukan harrotan sagiratan, yaitu kucing yang kecil. Qad afahalaha, yang kucing itu dalam keadaan lemes. Al-bardu, kemudian dalam keadaan kedinginan. Wayatang zawi, sampai menggigil. Min siddatihi, sangkin dinginnya. Fa'akhadtaha, kemudian kamu mengambil kucing tersebut.
rahmatan karena merasa kasihan laha kepada kucing tersebut. Wadkhaltuha fi farwin, kemudian engkau telah memasukkan kucing itu fi farwin di dalam kain wol, kana alaika kain wol yang kau pakai, wiqayatan laha, kemudian engkau menjaganya kucing tersebut. Fakultu, maka saya Sibli mengatakan, na'am, ya aku ingat ya Allah. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, birahmatika litilka, sebab engkau memiliki kasih sayang kepada kucing tersebut, alhirah rahimtuka, maka aku pun mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, ini pelajaran ya. Jadi banyak kisah-kisah wali, kekasih-kekasih Allah itu ya ternyata sebab amal yang sepele itulah ya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka kalau kita melihat orang-orang menjadi kekasih Allah tuh yang sangat menonjol tuh punya sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ini kalau kita ingin jadi wali, punya sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Walaupun terhadap binatang sekalipun yang dianggap itu ya nggak berharga seperti lalat. Betul? Lalat itu kan binatang yang hina. Dia mencelok itu kemana aja. Nggak rakyat, nggak raja. Ya, pokoknya nggak orang kaya, nggak miskin itu dihinggap. Itu namanya lalat. Nggak punya adab ya, tapi kalau ada tai lalat manis tapi kalau lalatnya itu yang jorok. Kalau tai lalat manis, tapi kalau lalat asli itu jorok. Itu namanya lalat, itu binatang yang kurang ajar. Akan tetapi Al-Imam Ghazali dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebab Al-Imam Ghazali membiarkan seekor lalat hinggap di mangsiknya, yaitu tempat yang biasa digunakan untuk mengarang kitab. Mangsi itu kan tinta, ya, tinta pena yang biasa digunakan untuk mengarang kitab. Nah, di saat lalat itu hinggap di mangsiknya, maka Al-Imam Ghazali itu karena merasa kasihan dibiarkan minum sampai kenyang. Setelah itu lalat itu pergi. Nah, sebab amalan yang kelihatannya sepele, dosa-dosa Imam Ghazali itulah diampuni oleh Allah. Bukan karena sholatnya, bukan karena ngarang kitabnya, atau bukan karena zikirnya, tapi sebab amalan yang sepele. Tapi ini kita jangan jadi untukkan hujah ya, jadi alasan. Ya kalau gitu cukup berbuat baik kepada kucing, nggak perlu sholat. Berbuat baik kepada lalat, cari lalat banyak-banyak dikasih makan. Ya, kalau hinggap di fried chicken biarin, hinggap di nasi padang biarin. Nah ini salah juga. Ya, nggak perlu sholat, cukup berbuat baik kepada seekor lalat supaya dosa-dosa ini namanya melanggar perintah Allah. Sholat itu kewajiban. Al-Imam Ghazali itu kan orang yang 24 jam selalu ingat kepada Allah ya, tapi ya dari semua kebaikan-kebaikan kita nggak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Kalau kita meninggalkan perintah Allah justru mendatangkan murkanya Allah. Ini kan pelajaran bagaimana para kekasih-kekasih Allah itu diampuni dosa-dosanya karena hal yang sepele. Nah, termasuk Syekh Sibli dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebab merasa kasihan kepada seekor kucing yang kedinginan, kemudian dimasukkan ke dalam kain wol. Jadi hangat itu kucing. Ya, kucingnya masih kecil, lemes, kedinginan. Nah, dimasukin dia ke kain wol yang Syekh Sibli pakai sebab amalan yang sedikit itu dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Ini pelajaran, artinya apa?
kalau kita berbuat baik kepada hewan saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, apalagi berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah larinya ke sana. Khususnya kita berbuat baik kepada saudara muslim. Makanya inilah ciri-ciri wali itu punya sifat kasih sayang. Maka kalau kita di hati kita kok ada unek-unek, ada rasa benci kepada saudara muslim, derajat kita tidak akan pernah naik sampai akhir hayat kita. Makanya dalam Islam diharamkan orang itu memutus silaturahmi selama lebih dari 3 hari. Kok ada rasa unek-unek gimana? Berarti hatinya ini masih kotor, masih buruk. Kita nih memandang orang beriman itu sangat berjasa dengan kita. Kenapa? Karena hari kiamat ini tidak akan terjadi kalau masih ada orang beriman. Walaupun satu orang beriman ini sangat berjasa, yaitu sebab adanya orang beriman walaupun satu ditangguhkannya datangnya hari kiamat. Kita mandang tuh ke sana bahwa orang beriman itu walaupun nggak pernah sholat, ya, itu sangat berjasa bagi kita. Jadi pandang tuh kebaikannya, nih orang beriman loh lebih berharga daripada seluruh orang kafir yang ada di dunia ini. Itu orang iman yang nggak pernah ibadah, hari-hari bermaksiat. Apalagi orang yang beriman mau ke masjid, mau yasinan, mau taklim. Ini hati-hati, jangan sekali-kali disakiti. Apalagi yang lebih tinggi, kepada ulama yang sudah menyampaikan ilmunya kok kita ada rasa benci. Nah ini kita justru akan menjadi kualat. Dalam agama ini kesimpulan cuma 2 aja. Ya, kata Syekh Al-Faruqi Al-Khindi. Jadi Syekh Al-Faruqi mengatakan, bagaimanapun hebatnya kita ini dalam beribadah kepada Allah, kalau kita ini tidak memiliki rasa cinta kepada guru-guru kita, kepada ulama, kepada para habaib, maka ibadah kita ini kelihatannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi hakikatnya timbul karena nafsu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, amalan apa saja, bagaimanapun besarnya, tetapi tidak didasari kecintaan yang sebenar-benarnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang beriman itu harus ada rasa cinta sesama muslim, apalagi kepada ulama. Kalau kita ini ada rasa cinta, itu namanya nyambung. Nyambung, itulah namanya hubungan robitoh. Seperti orang tua yang memiliki sifat kasih sayang kepada anak. Di saat anak itu dalam perjalanan ada masalah, orang tua terasa nggak? Terasa, itu namanya kontak batin. Sebab apa? Ada rasa cinta. Ini hebatnya cinta. Memang cinta itu kan nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa dirasakan. Jadi karena orang tua itu punya rasa cinta yang tulus kepada anaknya, di saat anaknya dalam perjalanan ada masalah, itu langsung terasa. Anak saya ini ada apa? Itu karena namanya kontak batin. Kontak batin itu sangat penting ya. Maka kalau kita ibadah tidak ada rasa kecintaan kepada baginda Nabi, itu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Maka di hati kita ini kalau ada kecintaan kepada para habaib, kecintaan kepada ulama, rasa cinta kita kepada ulama loh, anak kita mesti akan menjadi ulama. Cinta aja dulu, ya cinta. Maka kalau orang itu dekat dengan ulama, kok anaknya nggak jadi ulama, biasanya sekedar dekat, tidak ada rasa cinta. Ini hebatnya cinta tuh gitu. Namanya kontak batin, hubungan robito. Kalau dekat, ya Abdullah bin Ubay dengan Nabi itu lebih dekat, betul nggak?
Ya, kalau khutbah, kalau hari Jumat datang paling awal. Ya, mengatur sop. Ayo kita duduk rapat-rapat karena Rasulullah sebentar lagi akan khutbah. Nanti kalau Rasulullah pergi baru ngembosin. Jangan ikut Muhammad. Nanti anak kamu makan apa? Istrimu makan apa? Ini kelihatannya dekat dengan Nabi, tapi tidak ada kecintaan kepada Nabi, menjadi orang munafik yang nanti di neraka di paling dasarnya, yaitu intipnya api neraka. Ini itulah pentingnya menumbuhkan rasa cinta kepada orang-orang soleh. Ada kontak batin. Jadi paling gampang lah, sebagai ingin punya anak soleh itu paling gampang. Walaupun kita nggak sempat taklim, nggak sempat dengarkan, paling tidak tanamkan dalam hati kita rasa cinta gitu, rasa seneng gitu. Itu nanti nyetrum itu hebatnya cinta itu nyetrum. Anak-anak kita loh jadi cenderung baik. Tapi walaupun kita dekat dengan ulama, ya berdampingan dengan ulama, kalau di hati kita tidak ada kecintaan, ya anak kita nggak ada yang jadi ulama. Ini hebatnya cinta, itu punya hubungan kontak batin yang sangat kuat, sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Ketika anaknya ada masalah, langsung merasa hatinya itu terasa, anak saya ini ada apa, itu namanya kontak batin. Nggak nyetrum ya. Kalau kita nih kelihatannya dengan ulama, dengan habaib, tapi tidak ada kecintaan, ibarat listrik itu nggak ada apa setrumnya, jadi nggak nyala. Makanya itu adibu auladakum ala khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ini yang pertama itu Nabi mengajarkan kepada umat supaya menanamkan rasa robitoh, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada keluarga Nabi, cinta membaca Al-Quran. Coba, yang pertama loh kata Nabi, adibu, ajarilah anak-anak kalian. Yang pertama itu apa? Cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, artinya cinta kepada orang-orang soleh. Itu aja tanamkan dulu. Kalau ada kecintaan kepada orang-orang saleh, itu namanya ada nyambung setrumnya. Itu nanti kita akan selalu dijaga oleh Allah sampai akhir hayat. Sehingga kalau orang itu hubungan robitoh dengan Nabi itu kuat, maka dia semakin tua semakin cinta membaca Al-Quran. Itu tanda hubungan robitohnya kuat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini penting ya masalah hati. Ya, karena para kekasih Allah mereka orang-orang hebat karena satu yang sangat menonjol, para wali Allah yaitu punya sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah, baik manusia, jin, hewan, bahkan binatang melata sekalipun disayang. Maka mudah-mudahan dengan kita memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk, khususnya kepada sesama manusia, Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.